Selamat pagi dan selamat hari Sabat semua. Kita bersyukur walaupun kita tidak dapat berbakti secara fisikal, tapi kita dapat berbakti secara online di rumah masing-masing. Dan kita bersyukur sebab Tuhan tetap setia di dalam apa saja keadaan. Jadi pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, kami mau mengucap syukur untuk setiap persatu berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada sabat ini ya Bapa, sementara kami mendengar firman-Mu, kami berdoa supaya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami setiap satu firman-Mu, dan kami dapat mengaplikasikan di dalam hidup kami, dan juga mengungsikan apa yang kami dengar kepada orang lain, supaya mereka juga dapat percaya kepadamu dan bertumbuh di dalam iman. Kami serahkan doa ini sepenuhnya di tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tahun 2020 sudah banyak perkara yang berlaku. Dan tanpa kita sadari, 10 minggu lagi, kita akan memasuki tahun 2021. Banyak perubahan yang berlaku. Disebabkan COVID-19 pandemik yang berlaku di seluruh dunia, banyak perkara yang dibatalkan, ada yang sepatutnya kawin tapi tidak jadi, ada yang sepatutnya convocation tapi cancel, ada yang sepatutnya banyak plan, dorang mau melancong ataupun mau memulakan pekerjaan baru, juga dibatalkan. Dan ada juga orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang struggle untuk hidup biarpun dalam satu hari. Dan pada bulan Mac yang lalu, hampir seluruh dunia, kebanyakan negara, satu perkara yang berlaku adalah lockdown, dan termasuk negara kita sendiri di Malaysia. Dan saya sepatutnya habis pengajian saya pada Mac tahun ini. Tapi disebabkan oleh lockdown, saya terlockdown juga di Philippines. Dan pada masa itu saya berpikir, Tuhan, Kau masih dengar doa saya? Saya sudah sekolah selama 7 tahun. Dan sekarang sepatutnya graduate, tapi kenapa saya masih di sini? Dan banyak perubahan lain yang berlaku kan. Sekarang kita terpaksa pakai mask, kita ada physical distancing, dan banyak SOP baru yang bertukar-tukar. Dan pada masa sekarang, kita ada PKPB, macam lockdown tapi bersyarat. Jadi, kalau kita melihat apa yang berlaku di dunia sekarang, ada perubahan yang berubah setiap waktu. Mungkin apa yang saat ini peraturan dia. Tapi dalam masa mungkin 5 menit, ataupun dalam masa 10 menit, ataupun 1 hari, besok lain lagi peraturan. Termasuk peraturan yang ada di dalam setiap satu negara. Dan apabila saya scroll di dalam satu social media yang saya ikuti, saya nampak satu quotation, dia katakan di sini, constant change by the constant God. Ada perubahan yang berlaku, tetapi kita ada Tuhan yang kekal. Dan pada bulan Mac yang lalu, sementara saya struggle kepada Tuhan Kau masih mendengar doa saya, Tuhan, di dalam semua perubahan yang berlaku saat ini, adakah Kau masih sama? Adakah Kau masih kekal? Dan saya terdengar satu lagu yang dinyanyikan oleh Collingsworth Family yang bertajuk Joy is not cancelled. Kesukaan atau kegembiraan tidak dibatalkan. Dan saya berpikir, ini benar. Dalam apa saja keadaan, Tuhan kekal. Karakter Tuhan itu kekal. Kebahagiaan, kasih setia Dia, dan banyak perkara lagi. Kasih kurnia, berkat, semua kita katakan saja apa karakter Tuhan, itu tetap kekal. Dan apabila saya mendengar doa lagu ini, saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan,
Tuhan, saya pasti kau masih ada rencana untuk hidup saya. Dan saya pasti di dalam semua perubahan yang berlaku sekarang, ada sesuatu yang pasti yang kau mau kami belajar, yang kau mau kami tahu satu demi satu setiap hari yang kami perlu lakukan supaya kami tahu yang Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang kekal. Jadi disebabkan oleh lockdown yang sepatutnya saya pulang pada bulan Mac, saya cuma ada satu requirement lagi. Dan saya ada banyak waktu. Jadi Tuhan sangat baik. Dia memberikan saya waktu sebelum saya pulang di sini untuk spend banyak masa, meluangkan banyak masa bersama Tuhan. Jadi ada satu perkara penting yang Tuhan memberikan ajaran kepada saya dan saya mau menceritakan ini kepada kita semua. Adalah tentang seperti pohon. Jadi kalau kita ada Alkitab kita, mari kita buka bersama dalam Mazmur 1. Oke, di dalam buku Mazmur 1 cuma ada 6 ayat dan kita akan pergi setiap satu ayat. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dia katakan di sini, berbahagialah, sama dengan lagu yang saya dengarkan, joy is not cancel, kesukaan atau kegembiraan, tetapi di dalam Tuhan itu adalah kebahagiaan sejati. Dia katakan di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Berjalan, berdiri, dan duduk. Bila kita lakukan perkara ini, kita lakukan perkara ini setiap hari bukan? Kita berjalan, kita berdiri, dan kita duduk. Tapi dia katakan di sini, orang yang bahagia ini, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan dia tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh ataupun orang yang bergosip. Jadi kalau dia tidak lakukan perkara-perkara itu di dalam setiap hari dia atau di dalam kehidupan dia, apa yang dia lakukan? Jadi Mazmur 1 ayat 2 dia katakan di sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang ini adalah orang yang berbahagia karena kesukaannya, apa yang dia suka lakukan adalah meneliti firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam. Kalau kita kembali kepada Kejadian 1, Tuhan selalu katakan setiap daripada hari yang selesai pekerjaan Tuhan, siang dan malam. Jadi maksudnya siang dan malam bukan hanya renungan pagi, renungan malam, tetapi setiap hari. Orang ini berbahagia karena dia rooted ataupun dia berakarkan firman Tuhan hari demi hari. Dan kita teruskan di Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, jadi orang yang berakarkan firman Tuhan, yang berakarkan hukum Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita tahu kalau pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah pohon yang senantiasa segar, yang sentiasa berbuah. Sebab itu dia dikatakan di sini, pohon ini dia menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, adakah pokok di dunia ini yang tidak layu daunnya? Tiada kan? Semua lepas dunia berdosa, semua pohon layu. Tetapi ada satu ayat di dalam Wahyu, ayat 21 dan 22 yang mengatakan ada satu pohon, yaitu pohon kehidupan, yang tumbuh di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya. Dan daun itu akan memberikan kesembuhan. Dan kita tahu yang
pohon kehidupan dan daun ini juga disamakan seperti Taurat Tuhan. Dan wow, apabila saya membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya mau menjadi seperti pohon yang tumbuh ditanam di tepi aliran air. Saya mau iman saya tetap bertumbuh, biarpun ada perubahan, biarpun ada lockdown atau apa saja yang berlaku di sekitar kita. Saya katakan, Tuhan, saya tahu Kau Tuhan yang kekal, dan hanya Engkau yang dapat memberikan saya pertolongan untuk bertumbuh seperti pohon ini. Dan kita lanjutkan di dalam Mazmur 1 ayat 4. Dia bandingkan dari satu pohon, apa dia katakan di sini? Bukan demikian orang fasik ataupun orang yang tidak benar. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Kalau kita lihat sekam itu adalah kulit padi ataupun kulit dari apa saja jenis biji benih. Bayangkan satu pokok yang teguh yang tumbuh di tepi aliran air ataupun sungai dan dibandingkan dengan sekam yang ditiup angin. Itu sangat jauh bezanya. Dan kita teruskan Mazmur 1 ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Wow, sangat beza perbandingan satu pohon dan juga sekam. Dan kalau kita ingat dari cerita di buku Daniel 2, dikatakan di situ yang pada hari penghakiman, nanti ada satu batu yang besar, batu yang kekal yang akan jatuh di tapak kaki tanah liat, dan juga besi, campuran tanah liat dan besi. Dan itu akan menjadi sekam. Jadi maksudnya di sini, kita mempunyai Tuhan yang kekal. Tapi kalau kita tidak rooted, kalau kita tidak berakarkan dengan Tuhan, kita adalah seperti sekam ini yang ditiup angin. Sebab kita tidak mempunyai dasar yang kukuh. Kalau kita cuma berdiri di atas prinsip ataupun prinsip-prinsip orang lain, kalau hari ini berita ini, hari ini berita ini, atau kita cuma percaya apa yang diperkatakan oleh orang ini, orang itu, yang berubah, sentiasa berubah, kita tidak akan tahan dalam penghakiman. Dan kita tidak boleh berdiri di dalam bersama-sama dengan perkumpulan orang-orang benar. Dan daripada apa yang kita baca dari Mazmur 1 ini, dari 1 sampai 5, kita dapat mengenal dan kita dapat mengetahui yang kita mempunyai Tuhan yang kekal. Dan dia katakan di sini, Mazmur 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Maksudnya di sini, untuk menjadi seperti pohon, itu tidak bermaksud yang kita tidak mempunyai masalah, atau kita tidak mempunyai trials, ataupun kita tidak mempunyai struggle. Tapi maksudnya di sini, apabila kita menjadi seperti pohon yang berakarkan dalam firman Tuhan, berakarkan dengan Tuhan, biarpun apa saja badai yang menimpa, kita tetap teguh. Mungkin dia punya pokok tuh hampir mau tumbang, tetapi dia tetap berdiri di situ, sebab akar dia tetap teguh di dalam firman Tuhan. Dan 3 perkara penting yang kita dapat bandingkan daripada orang benar yang seperti pohon dengan orang fasik atau orang yang tidak benar yang berasaskan sekam adalah orang yang benar kesukaannya adalah firman Tuhan, tetapi orang fasik dia cuma mendengar nasihat-nasihat daripada orang lain ataupun orang-orang yang tidak benar. Dan pemikiran orang yang seperti pohon tadi adalah dia merenungkan firman Tuhan senantiasa.
Tetapi pemikiran orang yang tidak berasaskan firman Tuhan, mindsetnya, pemikirannya adalah cuma daripada kata-kata atau omongan orang lain. Dan daripada gaya hidup ataupun lifestyle orang yang seperti pohon, mereka berdasarkan di dalam firman Tuhan dan mereka membuahkan hasil. Tetapi gaya hidup orang yang seperti sekam tadi adalah gaya hidup orang yang berdosa, yang layu. Jadi daripada apa yang kita belajar pada Sabat ini, Tuhan memanggil kita untuk berdasarkan ataupun untuk mengakarkan kehidupan kita daripada firman Tuhan. Dan satu kesaksian yang saya mau sampaikan di sini, kesinambungan daripada apa yang saya cerita tadi. Apabila saya belajar dan spend more time dengan Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana supaya saya boleh menjadi seperti pohon ini yang dapat berbuah, biarpun lockdown, biarpun banyak perubahan yang berlaku, biarpun saya tidak pasti kalau saya masih boleh pulang Malaysia, atau saya tidak pasti kalau saya masih boleh graduate tahun ini, atau saya juga tidak pasti Tuhan kalau saya masih boleh menyambungkan pekerjaan ataupun siap saya punya last requirement di dalam semua perubahan yang berlaku. Dan satu perkara penting berdasarkan Mazmur 1, Tuhan memberi nasihat supaya kita merenungkan ataupun spend more time dengan Dia. Tidak kira daripada kita punya renungan pribadi setiap hari pagi dan petang, ataupun khotbah online, ataupun apa saja yang kita lakukan setiap masa. Tuhan mau kita mempunyai hubungan pribadi dengan Dia, supaya kita menjadi seperti pohon itu. Dan puji Tuhan, selama March sampai sekarang, sampai sebelum saya pulang Malaysia, 6 bulan yang Tuhan berikan sebelum saya menyelesaikan akhirnya studi saya dapat belajar yang kita perlu tetap teguh dan bertumbuh di dalam Dia setiap masa. Dan mungkin dari hal berbuah, Tuhan memberikan saya lebih banyak peluang untuk spend time dengan kawan-kawan saya, juga untuk belajar firman Tuhan. Kami start Bible study online, juga Facebook Live 100 hari berdoa, sanctuary study, dan banyak lagi perkara yang berlaku yang saya rasa kalau lockdown itu tidak berlaku, ataupun masa rehat atau pause for a moment yang Tuhan bagi itu tidak berlaku, saya tidak dapat lakukan itu. Dan jadi hari ini, sementara kita terus bertumbuh di dalam Tuhan setiap hari, saya mau tinggalkan satu kenyataan yang ditulis oleh Nyonya White daripada Langkah Menuju Yesus. Dia katakan di sini, pertumbuhan kita di dalam kurnia, kesukaan kita dan kegunaan kita, semuanya bergantung kepada cara hidup kita di dalam Kristus. Kita tumbuh dalam kasih kurnia dengan hidup bersama dengan Dia setiap hari, saat demi saat. Dia menciptakan kepercayaan kita dan menjadikan kita sempurna. Kristus mestilah yang pertama, terakhir, dan senantiasa. Dia bersama kita sejak mula kehidupan kita, sampai kepada yang terakhir. Malahan, bersama kita setiap langkah perjalanan. Daud berkata, aku sentiasa sedarkan hadirat Tuhan. Dia berdampingan dengan aku, tidak apapun dapat menggoncang aku. Mazmur 16 ayat 8. Jadi saya berdoa kepada kita semua, supaya setiap hari apabila kita berdoa kepada Tuhan yang kita mau menjadi seperti pohon ini,
bertumbuh setiap hari dan berhasil dan berbuah untuk Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan sebagai pertama, terakhir, dan senantiasa di setiap perjalanan kita. Jadi saya mau mendoakan doa di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 kepada kita semua. Dia katakan di sini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan akhir kata dari Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Jadi doa saya supaya kita bertumbuh di dalam Yesus setiap hari seperti pohon yang tumbuh di aliran air. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau memperingatkan kami yang walaupun dunia ini berubah, tetapi kami mempunyai Tuhan yang hidup, kami mempunyai Tuhan yang kekal, Tuhan yang mau kami bertumbuh seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air setiap hari, agar kami berhasil, agar kami berbuah untuk-Mu dan menjadi berkat kepada orang lain. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau selalu menjadi yang pertama, terpenting, terakhir, dan yang senantiasa di dalam hidup kami, supaya di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang perjalanan kami bersama-Mu, Engkaulah yang menjadi sandaran utama kami. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di tangan-Mu. Biarlah kami berakar penuh di dalam firman-Mu, di dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.